Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengar alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kelimpahan kenikmatan hidup yang kita nikmati hingga saat ini. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, kita masih diberikan jatah usia memasuki kembali bulan Syawal Ramadan yang agung dan mulia. Tentu saja tibanya kembali bulan Syawal Ramadan di dalam kehidupan kita selayaknya kita syukuri dan menjadi pondasi bagi kita untuk makin mengoptimalkan setiap peluang dan kesempatan yang hadir agar betul-betul menjadi bagian dari investasi ibadah dan karya amal soleh kita. Allah Subhanahu wa taala dengan segenap cinta dan kasih sayangnya memanggil kita dengan seruan kelembutan, dengan seruan yang tentu di dalamnya mengandung makna yang sangat luar biasa. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah di ayat ke-183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "kutiba alaikumusiyam," diwajibkan atas kalian semua saum, "kama kutiba alal ladzina min qablikum," sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, "la'allakum tattaqun," agar kamu sekalian bertakwa. Dengan rasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini tentu saja menjadi sangat luar biasa. Pertama dan utama karena ayat ini diawali dengan seruan keimanan. Allah mentahsis, Allah mengkhususkan kaitan dengan kewajiban menjalankan amal selama Ramadan itu hanya kepada mereka yang beriman. Mengapa mereka yang beriman yang dipanggil? Karena mereka yang beriman adalah mereka yang respon atas segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang beriman adalah mereka yang bahagia tatkala diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka yang beriman adalah mereka yang senantiasa berhusnudzan kepada Allah, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Pada balik setiap perintah pasti akan menghadirkan kemuliaan, pasti akan menghadirkan kebahagiaan, keberuntungan demi keberuntungan, bahkan kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Siapa mereka yang beriman? Yang kemudian digambarkan sebagai bagian dari cermin manusia yang selayaknya mendapatkan karunia dari Allah SWT. Mereka yang beriman adalah sebagaimana Allah gambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukilallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Dengan rasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nilai keimanan menghadirkan seorang merasa khauf, ada perasaan takut, ada perasaan khawatir, sehingga bergetar hatinya, wajilat qulubuhum, tatkala mereka melaksanakan agenda hidup dan di dalamnya tentu saja mereka senantiasa berprinsip untuk bisa menjalankan secara optimal. Ada kekhawatiran di dalam diri mereka tatkala mereka melanggar aturan Allah, tentu akan menghadirkan resiko-resiko terburuk di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu hamba yang beriman adalah mereka-mereka yang tentu senantiasa menjaga ritme hidup mereka dalam ketundukan, kepatuhan kepada Allah SWT. Mereka yang beriman adalah mereka yang juga tatkala disebutkan, tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Dari ayat-ayat kauliyah, bahkan termasuk ayat-ayat kauniyah dari fenomena alam raya ini, akan bertambah keimanan mereka. Kemudian hanya kepada Allah SWT mereka bertawakal. Dengan rasa rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah bagian dari hal penting yang tentu menjadi cermin manusia yang beriman kepada Allah. Oleh karena itu, esensi saum Ramadan di samping mencerminkan manusia yang beriman, maka tentu mereka yang melaksanakan amal saum Ramadan diharapkan
menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan pribadi-pribadi yang unggul. Siapa mereka yang pribadinya tangguh dan unggul? Yakni mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di penghujung ayat ke-183 di surat Al-Baqarah tadi dinyatakan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ketakwaan itu adalah bekal hidup dari sebuah gambaran yang tentu saja memberikan kepada kita hal yang sangat luar biasa indahnya. Mereka bertakwa adalah mereka yang menyadari tentang persiapan perbekalan yang harus mereka persiapkan di dalam menapaki kehidupannya di alam fana ini. Mereka menyadari suatu saat nanti mereka akan kembali kepada Allah. Ibarat mudik ketika mereka melewati perjalanan panjang ke kampung halaman, maka tentu mereka harus mempersiapkan perbekalan, bahkan perencanaan yang matang, sehingga tidak boleh ada yang terlewatkan. Maka tentu jadi bahan perenungan untuk kehidupan akhirat yang kekal dan abadi pun mereka akan menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bekal mereka tentu saja adalah bekal ibadah dan investasi amal soleh. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah, karena perbekalan terbaik itu adalah perbekalan berupa takwa. Bertakwalah kepada Allah, hei orang-orang yang pergunakan akalnya. Dengan rasa rahmat Allah SWT, semoga hadirnya Ramadan di tahun ini makin memberikan pencerahan kepada kita, warna yang makin memberikan kepada kita semangat untuk memotivasi ibadah kita makin meningkat. Bahkan tentu saja di tengah-tengah wabah dan musibah ini, mari keimanan makin kita pertajam, imun pun tentu makin kita perkuat, sehingga antara iman dan imun makin memberikan cermin tentang hebatnya pribadi seorang muslim dalam menghadapi berbagai tantangan dan kehidupan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.